warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah di masjid ini, yaitu untuk mengerjakan kewajiban kita, hak kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh. Salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah di permukaan bumi ini sebagai contoh, sebaik-baik contoh di permukaan bumi ini, baik dalam bentuk perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik contoh di permukaan bumi ini. Salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kepada kita semua bahwasanya jagalah 5 perkara. Ada 5 perkara yang Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk menjaganya. Ini dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di hadisnya, yaitu iutani khamsan qabla khamsin. Nabi memerintahkan kepada kita, jagalah 5 perkara ini qabla khamsin, sebelum datang perkara itu. Yaitu Nabi berkata, jagalah, pergunakanlah waktu mudamu sebaik-baiknya sebelum datang waktu tua. Itu perkara yang wajib kita ketahui, yang harus kita paham. Nabi memerintahkan kepada kita bahwasanya jagalah waktu masa mudamu, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang waktu tua. Kenapa jemaah? Karena masa muda itu masa kuatnya kita, baik dalam bentuk bekerja, mengerjakan aktivitas yang lainnya. Karena masa muda itu subhanallah, artinya masa-masa kuat, baik dalam kita mengerjakan perkara dunia walaupun perkara akhirat. Karena orang itu kalau sudah tua sudah sangat terbatas, artinya sudah terbatas. 40 ke atas itu, 50 ke atas itu tenaganya sudah terbatas. Jadi Nabi mewasiatkan kepada kita bahwasanya pergunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya, baik dalam bentuk itu perkara dunia walaupun perkara akhirat. Kalau perkara dunia, mumpung kita masih muda, maka carilah harta yang sebanyak-banyaknya. Artinya mumpung kita masih sehat, masih muda, kuat bekerja, maka semangatlah bekerja. Kalau orang sudah tua, ini sudah terbatas tenaganya. Itu kalau perkara dunia. Kalau perkara akhirat, Nabi juga begitu. Karena nanti agamanya seseorang itu tergantung di masa mudanya. Tergantung dari masa mudanya. Jadi dari masa muda kita ini pergunakanlah sebaik-baiknya untuk mengerjakan hak-hak kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lah, maksudnya ini anak-anak. Masya Allah sudah dibiasakan yaitu berpuasa, melatih berpuasa. Maka insya Allah karena kebiasaannya dia masih anak-anak, dilatih berpuasa, insya Allah nanti
akan di masa tuanya akan sudah terbiasa. Iya, karena sudah belajar dari kecil. Iya, itu. Yang kedua, Nabi mengucapkan kepada kita bahwasanya jagalah masa sehatmu sebelum datang waktu masa sakitmu. Iya. Ini subhanallah. Kadang-kadang Pak, kita ini kalau sudah sakit, subhanallah. Itu masa sehat itu baru terasa. Baru sakit 1 hari 2 hari, ya Allah. Ini kayak serasa apa namanya? Kayak kita seakan ini sudah bertahun-tahun sakit ya. Apalagi kalau subhanallah saudara-saudara kita yang sakit yang bertahun-tahun, kita ini baru dikasih Allah ujian 2 hari 3 hari, flu demam saja sudah ini ditanya ya. Meronta-rontanya artinya banyak alasannya itu subhanallah. Jadi karena kesehatan itu sangat penting sekali, penting sekali Pak. Kenapa? Karena kalau saya sakit terbatas semua aktivitasnya. Mau cari uang tidak bisa mau sholat berjamaah tidak bisa mau mengaji tidak bisa, karena kadang-kadang begitu Pak. Kalau sudah sakit itu orang yang dipikirkan itu hanya bagaimana saya sehat, bagaimana saya sehat. Serius. Itu yang dipikirkan kalau orang yang sakit. Jadi Nabi mewasiatkan kepada kita, pergunakanlah sebaik-baikmu, yaitu masa sehatmu sebelum datang waktu masa sakitmu. Karena kalau sehat itu Pak, masya Allah, kita bebas. Mau sholat berjamaah, masih kuat jalan. Mau lama-lama mengaji masih kuat duduk. Mau lama-lama sholat tahajud masih kuat berdiri. Karena sehat, artinya beda sekali itu masa sehat. Kalau sehat orang itu sangat terbatas, kita sangat terbatas bersilaturahmi sesama kepada keluarga, berbakti kepada kedua orang tua, saudara, karena bagaimana kita ini sudah sakit, sudah terbaring di rumah. Jadi mumpung kita masih sehat, pergunakanlah sebaik-baiknya ibadah yang kita kerjakan. Contohnya ini di bulan puasa Ramadan. Contohnya ini di puasa Ramadan. Banyak saudara-saudara kita sudah terbatas mungkin dari segi kesehatannya, tidak bisa puasa. Itu. Jadi sebelum datang masa sakit, kita pergunakanlah sebaik-baiknya Ramadan ini, puasa tak sebaik-baiknya ibadah tak Ramadan ini. Perbaiki puasa tak, perbaiki mengaji tak, perbaiki sholat tak. Karena kalau sudah sakit orang subhanallah sangat terbatas baik. Memang itu kita ini kadang-kadang kita santai-santai saja begitu, artinya tidak terlalu memikirkan aktivitas saya hidup kerja begini. Tapi kalau sudah sakit orang terasa di situ masa sehatnya orang baru terasa serius. Cobalah renungkan kalau pada saat kita sakit, artinya tidak ada sakit itu sedikit pun, sekecil pun yang enak. Biar flu dan batuk itu dibilang itu sakit yang ringan, tapi orang kalau flu batuk saja itu artinya kayak tidak nyaman, tidak nyaman lah, tidak fresh di badan. Apalagi kalau sakit yang tidak bisa berdiri. Subhanallah. Jadi mumpung Allah berikan kita masa sehat di tahun ini, di Ramadan ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Yang ketiga, Nabi mewariskan kepada kita bahwasanya pergunakanlah hartamu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, kefakiran. Mungkin dari jamaah kita ini, para jamaah Allah memberikan kelebihan lah. Artinya pergunakanlah harta kita dengan sebaik-baiknya, karena harta itu ada haknya juga sebagian saudara-saudara kita. Artinya fakir miskin ada haknya. Maka harta yang Allah berikan kepada kita pergunakanlah, yaitu di jalan Allah.
Karena dia akan mendapatkan, dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala harta yang kita infakkan kepada Allah. Karena orang kalau miskin Pak, dia bisa gini bersedekah, berinfak kepada saudara kita. Tetapi itulah perkara sedekah ini perkara iman sebenarnya. Karena banyak saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan hartanya, tetapi ini ya dia tidak mengeluarkan kepada hak-haknya saudaranya ini. Jadi sedikit pun kecil bagaimanapun hartanya yang dia infakkan di jalan Allah, ini adalah perkara iman saja, hanya perkara iman. Oke, yang keempat yaitu Nabi mewasiatkan kepada kita, jagalah masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya, ini penting juga Pak. Kita ini hampir 11 bulan dunia kita pikirkan. Sedangkan 1 bulan saja ini di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak fokus untuk hanya beribadah kepada Allah, sangat sia-sia. Sangat beda jauh sekali pertimbangannya Pak. 11 bulan dunia, 1 bulan akhirat. Maksudnya ini Pak, kalau ada kalau ada waktu luang maka pergunakanlah mengaji, beribadah kepada Allah. Karena orang kalau masa-masa sibuk itu sangat ini Pak, kadang-kadang kita lupa sholat berjamaah. Contohnya kalau akhir-akhir Ramadan, sebelum akhir Ramadan, itu waktu sibuknya orang itu. Waktu sibuknya orang-orang itu. Mana nih sibuk? Untuk bagi ibu-ibu bikin kue, bapak-bapak untuk ini beli baju lebaran, apakah pasti semua sibuk di situ. Jadi ini di masa-masa malam puasa di hari pertama sampai malam 20 itu mungkin bisa dipergunakan sebaik-baiknya Pak itu. Untuk memperbanyak mengaji, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah. Yang terakhir itu Nabi mewasiatkan kepada kita bahwasanya pergunakan masa hidupmu di dunia ini sebelum datang waktu meninggal, kematian, yang akan kita jumpai nanti. Pasti dan yakin kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun Allah memberikan kepada kita jemaah kesempatan di Ramadan ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena banyak saudara-saudara kita mungkin di pikirannya dia masih bisa mendapatkan Ramadan tahun ini, tetapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu perkara kematian dia sudah tidak ada. Artinya pada kesempatan ini di Ramadan ini pergunakanlah sebaik-baiknya beribadah kepada Allah. Tingkatkanlah bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Orang kalau sudah meninggal, tidak ada istilah menyesal, tidak ada. Serius, tidak ada istilah menyesal. Penyesalan di dunia ini masih bisa diperbaiki, tetapi penyesalan di akhirat tidak bisa diperbaiki. Jadi rugi Pak kalau di tahun Ramadan ini tidak bagus puasanya, tidak bagus, artinya tidak diperbanyak pahala ibadah. Apalagi kalau kita rasa tahun Ramadan lalu, tahun Ramadan ini sama nih. Coba artinya kita introspeksi diri. Kenapa itu saja? Tidak ada perbedaan saya rasa ini. Bacaan Quran saya itu saja, sholat sunnah saya itu saja, puasa itu saja. Artinya tidak ada perubahan yang kita rasa. Artinya kembali kepada kita. Kalau tidak ada perubahan, sebenarnya perlu introspeksi diri. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kalimat itu, di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Untuk orang-orang yang berpuasa itu, orang-orang yang berpuasa untuk mencapai la'allakum tattaqun, mencapai orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, tidak semua orang berpuasa itu bisa mencapai kepada kalimat la'allakum tattaqun.
Karena orang berpuasa itu bukan hanya sekedar dipuasakan haus, menahan lapar dan haus, bukan itu saja ya. Tetapi kita mempuasakan pendengaran kita, telinga kita, mulut kita, penglihatan kita, mata kita, itu juga semuanya anggota badan kita harus kita puasakan. Artinya ini kalau kita sudah menjaga dari anggota badan kita ini, artinya insya Allah bisa berbobot, berkualitas ibadah kita, puasa kita di Ramadan ini. Karena kita kadang-kadang masih puasa, masih berjalan ibadah, masih berjalan masjidnya, ya itu. Kadang-kadang mata kita tak bisa menjaga pandangan kita, ya buka makronya ini, itu. Sama saja, artinya apa? Kalau tak bisa kita jaga pandangan kita, tak bisa ini, artinya sama saja orang-orang yang puasa sunnah sehingga sih. Jadi untuk mencapai itu derajat yang baik, derajat yang la'allakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah amalan puasa kita, yaitu dengan menjaga mempuasakan anggota badan kita. Kenapa Pak? Ibadah ini memang itu susah, awalnya memang susah itu. Awalnya memang susah. Bab sholat tahajud memang berat sekali, berat sekali. Membiasakan mengaji diri kita itu berat sekali, Tetapi karena faktor kebiasaan kita memaksakan diri kita, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Memang awalnya begitu semua. Para sahabat Nabi, para para orang-orang soleh terdahulu itu, dia sering memaksakan perkara ibadah. Begitu memang semuanya lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini diusahakan memperbaiki ibadah kita, terutama bacaan Al-Quran kita. Allah itu tidak menentu bagaimana banyaknya, bagaimana banyaknya ibadah kita. Oh ini masya Allah sudah banyak sholat sunnah, ini sudah berjus-jus. Tetapi Allah melihat itu bagaimana manfaatnya ibadah kita. Biar sedikit, tapi kalau bermanfaat bagi kita, artinya bisa menghalangi perbuatan kita dari kemungkaran atau kemaksiatan itu berbobot, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga tips supaya bisa khotam selesai 30 juz bacaan kita itu salah satu yang menghambat juga itu zaman sekarang manusia, itu HP. Sebenarnya itu subhanallah fitnahnya sangat besar ya. Kita mampu pegang HP berjam-jam, main HP berjam-jam, tapi Al-Quran baru 5 menit. Cantiklah dulu ini. Intinya harus pintar-pintar atur jadwal. Waktu sholat subuh begini, waktu sholat subuh buka Al-Quran, sholat subuh. Artinya setelah sholat berjamaah lah. Setelah sholat 5 waktu buka Al-Quran di situ. Usahakan 1 lembar, 2 lembar. Kalau kapan-kapan HP terus dibuka, subhanallah, tinggi fitnah. Serius, tinggi fitnah Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah ceramah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu datanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.